Lalu ada yang mengatakan, ya itu salah Jokowi. Kuliah tidak rampung tapi dipaksakan. Kalaupun ini diorkestrasikan, tentu ini bukan gratisan ya. Ya, itu tentu dan bukan gratisan dan tidak murah. Kalau kita bicara penelitian Roy Suryo dan kawan-kawan, tentu penelitian mereka tidak bisa masuk ke dalam sebuah proses hukum ya yang bisa dapat dipertanggungjawabkan. Roy Suryo dan kawan-kawan tidak pernah melaporkan Pak Jokowi, tidak pernah melaporkan ke Pak Jokowi ke pihak kepolisian. Mereka tahu, mereka menyadari bahwa kalau mereka melaporkan Pak Jokowi dengan penelitian mereka, tentu laporan mereka itu tidak akan bisa dilanjutkan. Ya, pemirsa OTT on the table kembali bertemu lagi dengan saya Teddy Gusnaidi. Kali ini saya mau menanggapi hasil dari diskusi atau perbincangan dengan produser kami juga. Sekali lagi saya saat itu belum bisa dan digantikan, yaitu diskusi dengan Bang Jahmada Girsang. Ya. Beliau adalah pengacara dari Roy Suryo dan kawan-kawan, ya, RRT. Nah, jadi ini juga membuktikan bahwa OTT on the table tidak hanya mengundang pihak-pihak yang hanya pro terhadap Pak Jokowi, ya, tapi juga yang kontra gitu. Cuma memang selama ini kenapa lebih banyak yang hadir datang ke OTT adalah orang-orang yang pro terhadap Pak Jokowi ya karena mereka yang memang bersedia. Kita tetap mengundang bahkan termasuk Roy Suryo ya, kita undang juga, tapi memang beliau tidak mau untuk datang ke OTT. Jadi ini sekaligus sebagai bukan klarifikasi ya, karena kita nggak perlu klarifikasi juga, tapi ini sebagai jawaban dari beberapa pertanyaan sebenarnya. Kenapa kok yang diundang hanya orang-orang yang pro Pak Jokowi gitu kan? Kenapa yang kontra tidak pernah diundang? Ya, keliru, kami mengundang ya. Dan beberapa bulan ini sudah terlihat ya, sudah mulai ada beberapa pihak yang kontra dengan Pak Jokowi akhirnya mau datang ke OTT gitu. Karena mungkin mereka setelah melihat, oh ternyata OTT tidak seperti yang mereka pikirkan, seolah-olah hanya menyudutkan Roy Suryo dan kawan-kawan. Dan para pemirsa bisa lihat bahwa kami memberikan ruang seluas-luasnya kepada narasumber untuk memberikan pandangannya gitu kan di channel ini gitu. Jadi masih terbuka kok. Kita mencoba untuk menghadirkan dari dua sisi gitu. Jadi yang pro maupun yang kontra karena masing-masing pasti punya pandangannya gitu. Yang kita bicarakan hari ini adalah terkait dipolisikannya Bang Egy terhadap Koizzinuddin dan juga terdepak ya dari tim lawyer dari Roy Suryo dan kawan-kawan. Jadi kalau pemirsa yang ingin menonton silakan tonton di channel Cumi Cumi ya dengan judul Koizzinuddin Endgame. Dipolisikan Egy terdepak dari tim lawyer RRT. Artinya Koizzinuddin sudah bukan lagi menjadi pengacara dari Roy Suryo dan kawan-kawan. Pasca Bang Egy Sujana diberikan restoratif justice. Nah, ada beberapa komentar ya dari video ini yang mau saya bacakan dan saya akan tanggapi. Yang pertama ada dari Imam Nugroho. Kata Imam, sangat dipaksakan sesuatu yang salah. Berusaha untuk dibenarkan. Itulah yang diusahakan oleh para pengacara teroris. Maksudnya Roy Suryo dan kawan-kawan. Terus ada yang mengomentari begini. Yang salah itu Jokowi, kuliah tidak rampung tapi dipaksakan punya ijazah. Dalam tanda kurung palsu.
Jadi gini, saya tanggapi yang Imam Nugroho dulu. Pasti kita pengen ekspresinya. Mengedepankan estetika. Jelas tadi mendengarkan. Ya sebagai pengacara, ya saya tidak melihat secara orang per orang ya, tapi tentu dia berusaha ya agar supaya kliennya itu ya dapat dimenangkan dalam sebuah kasus, atau paling tidak kalaupun memang kliennya itu memang dia tahu bersalah, dia berupaya agar supaya hukumannya itu diberikan sesuai dengan perbuatannya, atau kalau bisa lebih diringankan dari apa yang sudah dilakukan oleh kliennya. Itu adalah yang memang bagian dari pengacara untuk melakukan advokasi atau pembelaan terhadap kliennya. Mau dikatakan dipaksakan atau tidak, yaitu terserah atau pandangan masing-masing ya. Tapi yang pasti itu yang saya sampaikan, tugasnya pengacara ya seperti itu gitu. Lalu ada yang mengatakan ya itu salah Jokowi, kuliah tidak rampung tapi dipaksakan. Ya ini sebenarnya sih udah pengulangan ya komentar-komentar seperti ini, bahwa Jokowi kuliah tidak rampung, dipaksakan punya ijazahnya palsu dan segala macam. Ini kan pengulangan-pengulangan yang anehnya terus dilakukan gitu. Nah saya melihat bahwa ini kan seperti diorkestrasikan, susah lagi ngomongnya ya, seolah-olah agar supaya framing bahwa Pak Jokowi itu ijazah palsu itu terus berlanjut gitu kan. Tapi anehnya kok sudah sampai sejauh ini, selama ini komentar-komentar ini masih terus ada gitu kan. Ini saya acungin jempol juga nih ya, konsisten ya dalam mengatur irama atau membuat sebuah gerakan yang terus menyuarakan ijazah palsu. Ini tentu bukan main-main, dan kalaupun ini diorkestrasikan tentu ini bukan gratisan ya. Ya, itu tentu dan bukan gratisan dan tidak murah. Karena nggak mungkin ada seseorang yang terus melakukan hal itu terus-menerus padahal orang itu bukan tersangka misalnya, atau bukan orang yang dirugikan oleh Pak Jokowi secara pribadi. Tentu kan ini orang yang diarahkan untuk menyatakan atau memberikan statement seperti ini. Gitu ya, ini sesuatu yang cukup fenomenal juga ya. Sampai detik ini masih ada komentar-komentar seperti ini. Lalu ada dari Ian Herdiana. Kalau yang diteliti seadanya, ngapain maksain? Kalau caranya begitu, semua rakyat bisa melakukan penelitian seenak jidat dan nuduh seenak congor. Kalau banyak yang niru cara Roy Suryo, bisa barbar negeri ini. Ya, Ian Herdiana ya. Jadi setiap orang ya di negara ini boleh saja mengklaim dia melakukan penelitian ya. Saya pun bisa aja mengklaim, ya, saya bilang saya meneliti gitu kan. Misalnya surat nikahnya si ini palsu, saya meneliti berdasarkan foto gitu kan. Boleh saja saya mengatakan seperti itu. Begitupun Roy Suryo dan kawan-kawan, yaitu dia bisa mengklaim bahwa dia sedang meneliti. Siapapun bisa, anak-anak sekolah aja bisa melakukan penelitian kan. Banyak kan kalau di sekolah kan lagi ngapain? Lagi disuruh guru untuk melakukan penelitian gitu. Ya boleh-boleh aja. Jadi tidak ada di negara ini yang melarang orang melakukan penelitian. Yang menjadi pembincangan kita adalah apakah penelitiannya itu dilakukan oleh sebuah lembaga yang memang diakui ya oleh negara, dan hasil penelitian itu bisa dipergunakan ya, untuk keperluan hukum di negara ini. Nah, itu pertanyaannya itu. Ya. Sekarang kalau kita bicara penelitian Roy Suryo dan kawan-kawan, tentu penelitian mereka tidak bisa masuk ke dalam sebuah proses hukum ya yang bisa dapat dipertanggungjawabkan, karena secara hukum Roy Suryo memang tidak mendapatkan legitimasi secara hukum ya, sehingga ketika Roy Suryo dan kawan-kawan bahkan membuat buku hasil penelitian, itu hanya sebuah buku saja yang tidak bisa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum di negara ini. Jadi
Gitu, Ian Herdiana ya. Jadi siapapun boleh di negara ini untuk melakukan penelitian, tapi apakah penelitian itu mampu dan bisa dijadikan sebagai dasar hukum itu lain cerita lagi. Kalau yang sudah dilakukan di negara ini kan ya sudah ada gitu kan. Misalnya dari Puslapor gitu kan, itu adalah sebuah lembaga yang memang di negara ini yang memang sah, yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum hasil penelitiannya. Gitu, Ian Herdiana. Dari Bling Satan, penelitian ilmiah sudah dilawan dengan ilmiah, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Bareskrim melalui pengumpulan data di UGM dan dilakukan laboratorium forensik atas ijazah yang dimiliki Jokowi. Ya iya, Bling Satan ya. Jadi sebenarnya sih simple ya untuk urusan ini ya. Ketika orang menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu, maka yang menyatakan itu harus melampirkan bukti-bukti, misalnya bukti dari pihak UGM. Ini loh, UGM menyatakan ini palsu. Ini loh, KPU menyatakan ini palsu. Puslapor mengatakan ini palsu gitu. Jadi kalau semua itu mengatakan palsu, maka boleh ketika Roy Suryo dan kawan-kawan menyatakan ke publik itu palsu. Karena sudah ada lembaga yang menyatakan itu palsu. Tapi kan faktanya tidak gitu kan. Nah ini yang menurut Bling Satan bahwa penelitian ilmiah sudah dilawan dengan ilmiah juga. Jadi sebenarnya sudah selesai ya, dengan UGM mengatakan, KPU mengatakan, dan dari Puslapor mengatakan, itu sebenarnya sudah selesai. Tapi ini menjadi panjang ya, karena memang sengaja dipanjang-panjangin. Ini sudah menjadi bukan lagi ranah hukum, tapi sudah terlihat sangat politis gitu. Dari Chris DB, yang diadukan ke polisi itu bukan penelitian, pencemaran nama baik, menghasut, memfitnah. Ojo salah ya, cek pasalnya apa yang diadukan. Ya, jadi Chris ya, jadi pemirsa juga harus tahu bahwa yang saat ini, dan ini sudah sering kali saya sampaikan ya, bahwa kasus ini bukan kasus ijazah palsu, ini adalah kasus pencemaran nama baik. Jadi yang diadukan ke pihak kepolisian itu bukan soal penelitian bahwa ini ijazah palsu, tapi yang terjadi sekarang ini membuat Roy Suryo dan kawan-kawan menjadi tersangka adalah pencemaran nama baik. Ingat ya, sekali lagi saya sampaikan bahwa Roy Suryo dan kawan-kawan tidak pernah melaporkan Pak Jokowi. Tidak pernah melaporkan ke Pak Jokowi ke pihak kepolisian, karena memang mereka tidak bisa melaporkan dengan penelitiannya mereka. Mereka tahu, mereka menyadari bahwa kalau mereka melaporkan Pak Jokowi dengan penelitian mereka, tentu laporan mereka itu tidak akan bisa dilanjutkan. Karena tidak memiliki bukti-bukti yang valid yang dapat dipertanggungjawabkan. Gitu, Chris DB. Dari Suharjito Sosrodiharjo. Sehebat apapun PH yang mendampingi Roy Suryo akan pusing juga dan gak bisa fokus. Roy ini satu kasus belum beres, dah bikin kasus yang lain. Ini karena mulut lemes Roy. Dah dilaporin Pak Jokowi, Bang Andi, Prof. Paiman, sekarang Bang Egy Sujana. Ini kalau dikumulasikan, jangan-jangan BS, ini BS siapa nih? Jangan-jangan bisa, BS itu bisa. Jangan-jangan bisa karena pakai huruf gede. Bisa lebih dari 20 tahun Roy ini dibui. Sekarang gini ya, Suharjito Sosrohardijo. Jadi memang yang kita lihat sekarang ini, beberapa bulan lalu kita sudah sampaikan bahwa sebaiknya Roy Suryo dan kawan-kawan itu menahan diri untuk memberikan statement-statement ya yang akan memberatkan mereka ke depan. Tapi kan yang dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan dengan memberikan statement hampir setiap saat itu adalah cara mereka untuk bisa lolos ya. Untuk bisa lolos dari jerat hukum. Jadi sudah tanggung gitu. Kalau mereka waktu itu berhenti, tentu tidak ada daya dorong yang mereka pikir bisa meloloskan mereka. Jadi inilah yang dilakukan oleh Suryo dan akhirnya apa yang mereka sampaikan
terus-menerus akhirnya menambah bukti-bukti baru terkait kasus yang ada di mereka saat ini. Bahkan menjadi kasus baru, akhirnya Roy Suryo dan kawan-kawan dilaporkan lagi oleh beberapa pihak gitu kan. Karena ucapan-ucapan mereka dari kasus yang mereka hadapi saat ini. Jadi memang benar, tapi kalau Roy Suryo dan kawan-kawan bisa dihukum lebih dari 20 tahun, sepertinya tidak ya. Setahu saya, ini tolong dikoreksi, di Indonesia itu memang tidak ada hukuman lebih dari 20 tahun. Tapi mungkin saya salah ya. Tapi ini yang kita baca dari beberapa kasus, bahkan kasus yang besar, sampai triliunan itu tidak sampai ada orang yang korupsi sampai triliunan, merugikan negara itu tidak sampai 20 tahun gitu. Kayaknya ada batasan deh di hukum di negara kita gitu. Gitu ya, Suharjito Sosro di Harjo. Dari Kalistalau, kata Kalistalau, ini pengacaranya nggak paham kasusnya. Kasusnya pencemaran nama baik, bukan pembuktian ijazah asli atau palsu. Di sidang pun nanti nggak fokus ijazah. Fokusnya di pembuktian ada nggak pencemaran nama baiknya. Kacau pengacara RRT juga. Kalistalau ya, jadi kalau menonton beberapa video kita itu jelas ya, kita menyampaikan bahwa banyak masyarakat yang salah dalam membaca, bahkan termasuk media ya. Media itu selalu menyampaikan bahwa kasus ijazah palsu. Padahal tidak pernah ada kasus ijazah palsu, yang ada kasus pencemaran nama baik. Pengacaranya tentu saya yakin pengacara Roy itu paham bahwa ini kasus pencemaran nama baik, bukan ijazah palsu. Nanti di sidang itu Pak Jokowi bisa saja tidak hadir, atau Pak Jokowi bisa saja tidak menunjukkan ijazahnya ya di dalam persidangan. Sudah cukup ditunjukkan di pihak kepolisian. Karena nanti di pengadilan itu tidak membicarakan seperti yang sekarang ini yang kita bicarakan selalu, soal ijazahnya, soal penelitian, nggak ada. Di pengadilan itu nggak akan ke sana larinya, karena di pengadilan hanya mempertanyakan soal pencemaran nama baik. Benar nggak Pak Jokowi melaporkan Roy Suryo dan kawan-kawan? Benar. Ada pencemaran nama baik. Apakah benar namanya dicemarkan atau tidak? Benar, kata Pak Jokowi atau pengacaranya. Nah, nanti pembelaan dari Roy Suryo dan kawan-kawan, kami tidak mencemarkan, ini buktinya loh gitu kan. Nah, pembuktiannya itu yang harus pembuktian yang berdasarkan hukum, yang bisa diterima oleh hukum, bukan pembuktian berdasarkan penelitian-penelitian mereka, karena penelitian-penelitian mereka itu ya tidak bisa menjadi bukti yang bisa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Jadi gitu ya. Kalistalau. Dari Jaka Surya Saputra, ginjal di-scan terus diteliti dan ketemu penyakitnya. Itu karena yang meneliti adalah dokter spesialis yang cocok keahliannya dan disiplin ilmunya. Tapi kalau yang meneliti hasil scan di ginjal itu adalah dokter spesialis gigi, apalagi dokter umum, ya ndak bakal mampu. Kalau dipaksa meneliti maka hasil analisnya tidak akurat. Sama seperti teroris. Mereka bukan ahli digital forensik, maksa menganalisa, maka hasilnya zong. Yang katanya tidak ada perlintasan stempel garis merah, ternyata ada. Yang katanya tidak ada watermark dan emboss, ternyata ada. Begitulah analisanya terbantah. Ngeyel, itu namanya ahli abal-abal. Ya, Jaka Surya Saputra ya. Jadi ini kan sebuah pembuktian bahwa apa yang mereka sampaikan selama ini ternyata ketika dibuka di pihak kepolisian itu semuanya ada. Mereka dari situ saja sudah terlihat bahwa mereka keliru ya. Bahwa stempel garis merah ternyata ada, watermarknya ada, embossnya ada. Jadi itu sebenarnya sudah dapat terbantahkan. Nah, jadi kalau bicara scan ya, ahli spesialis dan segala macam, ya memang itu yang sempat saya sampaikan tadi, Roy Suryo dan kawan-kawan
penelitian mereka ya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum ya, karena mereka memang tidak diberikan legitimasi oleh negara untuk melakukan penelitian yang dapat digunakan untuk proses hukum ya. Jadi hanya menjadi penelitian biasa mereka saja ya, tapi tidak bisa digunakan untuk kepentingan proses hukum ini gitu. Dan yang paling penting adalah kita bisa melihat bahwa ini sebenarnya pengulangan yang diteliti oleh Roy Suryo dan kawan-kawan itu bukan ijazahnya, tapi kan hanya foto gitu kan. Di mana adalah ada sebuah video ya, jadi rekam jejak Roy Suryo itu ketika di sebuah TV ketika ditanya, bagaimana Pak Roy, apakah foto ini bisa dilihat keasliannya dari foto? Ya, Roy Suryo mengatakan tidak mungkin bisa gitu kan. Jadi nggak bisa kita meneliti sesuatu hanya berdasarkan melihat dari foto saja gitu kan. Itu benar-benar harus diteliti dari objek yang sebenarnya gitu. Bahkan Roy Suryo sendiri pun menyadarinya dari awal gitu kan, sebelum ada kasus ini mungkin ya. Di kasus yang berbeda Roy Suryo mengatakan seperti itu, tapi ketika di kasus ini Roy Suryo berbeda lagi pernyataannya. Jadi sebenarnya untuk melihat kekeliruan Roy Suryo tidak perlu orang lain, tapi hanya menampilkan statement dia sendiri di kasus yang berbeda sehingga bisa diketahui bahwa apa yang dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan saat ini adalah sesuatu yang keliru. Ya, saya pikir itu cukup. Bagi yang belum menonton, silakan menonton diskusi dengan Jahmada Girsang ya terkait Khozinuddin ya, yang dipolisikan Egy Sujana dan terdepak dari tim lawyer Roy Suryo dan kawan-kawan. Tapi dari hal ini intinya adalah begini nih. Sebagai pengacara ya tentu Khozinuddin itu ya dia waktu menjadi pengacara Roy Suryo dia tentu harus membela kliennya, kalau bisa ya membebaskan kliennya dari tuduhan. Itu biasa. Bahkan kalau kliennya memang bersalah, diupayakan agar supaya hukumannya diringankan. Itu memang bagian dari tugas pengacara. Tapi di luar dari itu, ya, Khozinuddin ini sudah dikenal bukan hanya sebagai pandangannya bukan hanya sebagai pengacara di kasus ini, tapi sudah ya kita bisa lihat melebar kemana-mana gitu kan, sudah tidak fokus pada substansi dari kasus Roy Suryo karena sudah melenceng sampai akhirnya beliau dilaporkan oleh Egy Sujana gitu. Saya pikir cukup, dan bagi yang belum nonton silakan ditonton dan kita tunggu tanggapan dan komentar selanjutnya. Terima kasih.